Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Deres Pekta Dewangga dengan NIM 0201200147. Saya dari program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan tingkat 2A. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin penting terkait resume video dari webinar pembenahan tanah organik dan hayati untuk meningkatkan kesuburan tanah. Pola perkembangan biologis soil conditioner dilatar belakangi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tanah, yaitu proses-proses mikrobiologis yang terjadi di dalam tanah. Mikroorganisme yang terdapat di dalam tanah juga berhubungan dengan ketersediaan unsur hara tanaman. Presentase lain yang sangat kecil dalam aktivitas ini terkait dengan stabilitas aglomerat tanah. Bahan ini merupakan faktor penting untuk mengenali dan mengidentifikasi perubahan kualitas tanah dengan cepat oleh para petani dan pekebun. Indikator kualitas tanah dapat dibagi menjadi 4 kategori utama. Selanjutnya, pertumbuhan tanaman dan produktivitas tanaman secara fisik kurang baik. Lalu, lahan yang sering digunakan untuk pertanian dan yang sehari-hari diolah di perkebunan secara alami memburuk. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana kita meningkatkan kualitas tanah dan membuat tanah subur dan sehat? Yaitu dengan meningkatkan agregat tanah, pembenah tanah hayati atau penggunaan pupuk organik dan kompos. Perkembangan industri pupuk organik dan pembenahan tanah di Indonesia yang ditandai dengan diberlakukannya sistem standarisasi pupuk berbasis, standarisasi yang harus mengalami kemajuan. Sistem standarisasi pupuk berbasis standarisasi sudah berlaku sejak tahun 1980-an. Lalu, terdapat pergantian standarisasi untuk perkembangan standar dari pupuk hayati organik dan pembenah tanah pada tahun 2006. Pembenahan hayati merupakan kemampuan untuk mengubah aktivator dari bahan aktif itu untuk menghasilkan bentuk polisakarida. Selanjutnya nilam. Nilam adalah salah satu contoh pengembangan dari pembenah tanah hayati. Tahapan yang cukup panjang untuk mengembangkan pupuk hayati ini adalah pertama, menghasilkan ester polisakarida dan iklim. Kemudian bersifat titik bagi tanaman target, kemudian pelan-pelan akan meningkatkan retensi hara, air, dan agregat tanah. Merangsang pembentukan akar dan meningkatkan produktivitas tanaman sampai dengan 50%. Selanjutnya, mekanisme kerja dalam pembenahan hayati tidaklah mudah. Selain itu, biasanya pada daerah-daerah yang bukan lempeng atau suatu hamparan yang datar akan lebih mampu karena bersifat anti air dan dapat dipenuhi dengan kebutuhan pupuk. Untuk pengembangan pupuk hayati maupun non-hayati diperlukan biaya, sumber daya manusia, aplikasi ke tempat, dan penguji komoditas. Salah satu contoh dari pembenah tanah yaitu terdapat di rumah Polisporum dengan perusahaan yang merekatkan agregat satu dengan lain. Tak hanya itu, juga memiliki kemampuan dalam menghambat pertumbuhan jamur akar putih maupun trichoderma. Kemampuan tumbuh dan berkembang biak mikroba inokulan yang telah diaplikasikan ke dalam tanah itu rata-rata hanya bisa bertahan dengan waktu 6 bulan dan dengan populasi yang maksimal. Selanjutnya, peran asam humat dalam pertanian yaitu sebagai pembenah tanah yang meningkatkan kesuburan tanah dan meningkatkan dampaknya terhadap pertumbuhan tanaman. Tanah diketahui terdiri dari beberapa bahan organik tanah, bahan anorganik, dan banyak mikroorganisme yang terdapat di dalam tanah. Dalam produksi asam humat selama proses pengomposan, sebagai contoh, bahan organik karena kontribusi mikroorganisme dalam pengomposan secara alami bergantung pada bahan dan dapat menjadi aditif kompos. Dengan rasio suhu pH yang baik, tentu akan mempengaruhi proses pengomposan, menciptakan formulasi kandungan rendah yang berlaku untuk tanah, mendorong pertumbuhan, meningkatkan retensi air,
tidak mempengaruhi atau mengurangi kekeringan hara di dalam tanah dan mengurangi penyakit pada tanah. Selanjutnya, di dalam tanah, sumber N biasanya dalam bentuk urea yang merupakan produk pertanian termurah yang pernah digunakan. Tahap pengembangan biologi pembenah tanah sebagai pemantau Tahap pengembangan biologi pembenah tanah sebagai pemantau terutama ditujukan untuk menstabilkan agregat tanah. Sifat fisik tanah yang mengandung bakteri yang secara alami mengarah pada kemampuan bakteri untuk menghasilkan eksopolisakarida. Bakteri yang mampu menghasilkan eksopolisakarida pakan disebut dengan polisakarida. Untuk partikel-partikel awalnya kurang tinggi akan meningkatkan kemampuan agregatnya. Dengan peningkatan tersebut, tentu akan dapat meresensi air maupun unsur hara dan mengetahui apakah kemampuan bakteri dapat dimanfaatkan oleh tanaman ataupun ada di dalam tanah. Aktivitas dari bahan aktif dalam suatu kotak itu akan jauh lebih baik dibandingkan dengan konsorsium tunggal yang mengandung fungi dan bakteri sebagai penghambat penyakit.